Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, karena kemurahan-Mu di sepanjang malam Tuhan sudah menyertai kami, melindungi kami. Dan pagi ini kembali kami bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami, tapi Engkau selalu menyertai dan memberikan kami kekuatan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat semakin mengenal Engkau dan mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 39. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian kembali melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Kejadian 39 ayat 1-2 dan ayat 7-9. Tertulis demikian. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat yang ke-7, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf berada dalam posisi yang lemah karena dia adalah seorang budak. Apalagi ia tinggal di negeri yang asing. Ia tidak punya KTP, paspor, atau ID card. Yusuf tidak punya handphone dengan Facebook, WhatsApp, dan koneksi internet untuk menghubungi orang tuanya. Saat itu juga belum ada kantor pos, tiki, JNE, dan semacamnya. Ia terputus dari keluarganya sama sekali, dan tidak ada cara baginya untuk keluar dari situasi yang ada karena dia adalah seorang budak. Namun yang luar biasanya di sini adalah Tuhan menyertai hidupnya, dan Yusuf tetap beriman, bersabar, dan berharap kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan inilah yang menjadi kunci kekuatan dari Yusuf dan yang membuatnya berhasil dalam keterasingannya di negeri Mesir. Sehubungan dengan penyertaan Tuhan ini, saudara, kita dapat belajar tentang 3 hal. Yang pertama, penyertaan Tuhan yang membuat kita berhasil. Di ayat yang kedua dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tanpa penyertaan Tuhan, Yusuf tidak akan mengalami pencapaian-pencapaian yang baik dalam apa yang ia lakukan. Saudara dan saya, kita semua yang percaya juga disertai oleh Tuhan. Ada Roh Kudus di dalam kita yang memberikan hikmat, tuntunan, dan pertolongan dalam segala pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan. Yang kedua, saudara, penyertaan Tuhan yang menguatkan kita. Kekuatan dalam kesulitan, tekanan, dan berbagai persoalan diperoleh Yusuf karena penyertaan Tuhan. Kita pun, saudara, kalau kita bisa kuat sampai hari ini, itu semua karena penyertaan Tuhan. Meskipun ada situasi pandemi dan berbagai masalah yang terjadi, kita patut bersyukur karena Tuhanlah yang selalu memampukan dan menguatkan kita. Yang ketiga, saudara, penyertaan Tuhan bukan untuk dipermainkan. Yusuf tidak menyalahgunakan penyertaan Tuhan untuk melakukan dosa. Sekalipun ada tawaran dan godaan untuk melakukan dosa, tapi itu ditolaknya. Walaupun ia masih muda, ia punya prinsip untuk menghargai penyertaan Tuhan dalam dirinya dan hidup dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Dalam Yesaya 41 ayat 13 tertulis, "Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Saudara dan saya disertai oleh Tuhan. Tuhan memegang tangan kanan kita dan memberikan kita ketenangan, sukacita, dan keberanian. Jangan kita takut, saudara, menghadapi berbagai situasi yang ada. Jangan cemas ataupun khawatir, saudara, karena ada penyertaan Tuhan yang menguatkan kita untuk melewati semuanya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Lewat kisah hidup Yusuf, kami boleh belajar akan adanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami, orang-orang yang percaya dan senantiasa mau bersandar kepadamu. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap kuat dalam menghadapi berbagai situasi yang ada. Kami sadari ya Tuhan, kekuatan yang kami dapatkan itu berasal dari Tuhan. Pencapaian-pencapaian yang kami raih, itu semua juga karena penyertaan Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur kepadamu. Ajar kami Tuhan, untuk kami tidak mempermainkan penyertaan-Mu yang begitu berharga. Tuntun kami ya Roh Kudus, sehingga kami tetap berada dalam jalan-jalan-Mu, tidak menyimpang kepada dosa, tapi hidup senantiasa dalam ketaatan kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami pada hari ini, bahwa penyertaan-Mu Tuhan yang menguatkan kami dan menolong kami melewati semuanya. Pimpin kami ya Tuhan sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Berikan kami hikmat dan tuntunan-Mu Tuhan, supaya apa yang kami lakukan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang dalam masalah, pergumulan, sakit penyakit, agar Tuhan Engkau menjamah setiap kami. Berikan kesembuhan, kesehatan, kekuatan yang sempurna daripada-Mu. Dan nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan, jalan keluar, mujizat-Mu yang ajaib atas setiap mereka. Kami percaya kami alami kemenangan karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.